Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi tabaraka wa ta'ala wa nusni alaihi wa nusalli wa nusallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, kita selalu memuji kebesaran Allah. Terutama di kesempatan kali ini kita lihat gunung yang menjulang tinggi, udara yang sejuk, pemandangan yang luar biasa, keindahannya, sampai syekh kita terpesona, terkenang kampung halamannya. Ini merupakan bentuk besarnya ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana pula kita seorang hamba tidak memuja Allah, tidak tersungkur menghinakan diri untuk mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita juga selalu mohon ampunan, pertolongan dan harapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar selalu Allah berikan taufik dalam langkah kita hingga menuju ujung negeri yang Allah ridhai, yaitu Jannatu Al-Firdaus. Salawat dan salam tentunya selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu ulang-ulang, selalu di dalam hati, dalam lisan kita bahwa kita mencintainya, tidak sekedar dengan pengakuan tetapi dengan amalan ataupun perbuatan. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang tentunya sama-sama kita hormati dan kita cintai para orang tua kita yang hadir ataupun yang tidak hadir. Kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang telah mendidik kita, dan mereka Allah ciptakan sebagai sebab keberadaan kita. Maka ketaatan kita, bakti kita seumur hidup kita pun masih belum bisa menebus jasa status orang tua. Oleh karenanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan hanya Allah saja yang bisa membalas segala jasa-jasa tersebut. Yang kedua, terima kasih kepada Ustadz Mudir Ma'had Al-Hijaz Abu Abdillah, yang mana semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima segala juhud, kesungguhannya, perjuangannya, pengorbanannya, dan semoga Allah berikan kemudahan langkah-langkahnya, dijadikan amal-amalnya hanya mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apalah artinya lelah dan letih, penderitaan, kesengsaraan di dunia kalau akhir-akhirnya hanya terhapus karena tidak dianggap oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terima kasih juga kami atas undangannya, yang mana ini merupakan momen yang takkan pernah kami lupakan kesannya dan dampaknya, karena di antara penambah naiknya keimanan saat kita bertemu dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang saleh, apalagi di sini kita berkumpul dengan para ahlu Al-Quran, tentunya itu sedikit banyaknya akan menggugah keimanan kita, dan ini merupakan undangan yang sangat mulia. Berikutnya yang sangat kami cintai karena Allah, kami hormati, dan kami selalu berharap kepadanya melalui Allah tabaraka wa ta'ala, syekh kita Syekh Mansur Abdullah hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik selalu kepada beliau, menjaga kesehatannya, meneguhkan fisik, mental, dan segala macam strategi-strateginya dalam mendidik anak-anak kita, tanpa kita kurangi sedikit pun apa yang telah beliau kerahkan, yang mana membimbing dengan kita dengan kesabaran, dengan ketekunan, merangkul anak-anak kita, sehingga bisa kita tanyakan kepada santri kita, begitu
lembutnya beliau, begitu senangnya anak-anak dibimbing oleh beliau. Tentunya tanpa berniat mengurangi segala kebaikannya, kami tidak akan banyak-banyak memuji beliau karena tidak cukup kata-kata untuk menyusunnya. Kami ucapkan syukron wa jazahullahu khairan jaza. Terlepas dari itu, tentu di sini kita tidak sendiri. Ma'had ini tidak hanya pengurus saja. Ma'had ini tidak hanya syekh saja. Banyak Ustadz Rizki, Ustadz siapa? Ustadz Faqih, dan para ustadz semua yang telah memberikan tenaganya, telah memberikan fikirannya, terkuras, tertekan, terutama bagian asrama, ya, musyrif itu di mana-mana berada mereka banyak tekanan dari orang tua. Ustadz, anak saya bagaimana? Tekanan dari anak-anak sendiri, tekanan dari mudir. Ustadz, anaknya lepas gitu ya, bukan ayamnya lepas, anaknya lepas. Iya Ustadz, sudah begini. Jadi betapa besar ya pengorbanan para ustadz kita, yang tentu ini harus kita apresiasi yang sangat besar, dan kita ucapkan jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah terima segala amalan-amalannya. Kemudian yang paling membahagiakan, kami ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum jami'an, para wali santri yang tentunya ini awal kali kita berjumpa. Di sini perjumpaan awal yang sangat bahagia karena momennya memang berbeda. Kami ucapkan tahniah, selamat kepada para wali santri. Bukan yang ijazah saja, bukan yang hafizah atau hafiz 30 saja, tetapi dengan memasukkan putra-putrinya ke sebuah ma'had tahfidzul Quran, itu merupakan sebuah kemenangan. Jadi mendaftarkan putra-putri kita ke sebuah pesantren, khususnya tahfidzul Quran, itu merupakan sebuah kemenangan, tentunya dengan dilandaskan keikhlasan. Jadi berbahagialah, kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai wali santri yang telah menjalankan amanah yang begitu besar untuk mengarahkan anak-anak didik kita dengan kalamullah tabaraka wa ta'ala. Para santri yang Allah muliakan, baik yang sedang akan melakukan haflah ataupun yang masih dalam proses ataupun yang baru masuk, Ustadz sampaikan bahwasanya perjalanan ini perjalanan yang telah dilalui oleh orang-orang mulia sebelum kita. Jadi antum adalah sebuah gambaran kehidupan dari zaman Rasul, para sahabat, para tabi'in, sampai akhir zaman yang kita lalui sekarang, adalah sebuah estafet, rantai, disebutkan sanad, silsilah, yang membawa kalamullah tabaraka wa ta'ala, yang membawa Al-Quranul Karim. Sehingga tanggung jawab kita, kewajiban kita sama seperti mereka, para ulama yang telah membawa Al-Quran. Sehingga seringkali kita sampaikan, jangan pernah main-main. Ya, bukan berarti tidak boleh main. Jangan pernah buat ini momen, ini waktu, ini Al-Quran main-main. Karena saat kita diijazahkan sanad Al-Quran, kita tidak ingin antum hanya mewariskan sanadnya, mewariskan hafalan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Tapi kita ingin antum mewariskan segala apa yang ada di jiwa atau dalam diri Rasulullah SAW. Dari akhlaknya harus kita mencontohkan, dan kita yang paling layak untuk mencontohkan akhlak Rasulullah SAW. Ahlul Quran, yang mana dikatakan huluk Rasulullah SAW Al-Quran, maka dia yang paling berhak untuk menjalankan itu. Oleh karenanya, tidak ada pesan yang lebih besar pada saat ini yang bisa Ustaz sampaikan, melainkan antum harus menjadi pewaris Rasulullah, bukan sekadar hafalan dan bacaan, tetapi semua yang menjadi qudwah dalam dirinya. Antum siap? Siap ya tulab? Siap tidak? Siap insyaallah.
Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Terakhir, kami juga wali santri, sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Saya juga punya putri di pesantren. Hanya berbagi pengalaman ataupun berbagi nasihat sesama kita. Bagi wali santri pun demikian. Pertama kali yang harus kita tanamkan dalam diri kita keikhlasan. Karena di antara salah satu yang memberikan kemudahan langkah-langkah anak kita, niat orang tua. Ya, kan kita bisa bangga karena anak kita. Kita mudah untuk dibelokkan oleh syaitan, anaknya sudah hafiz, anaknya sudah selesai ijazah. Tidak, bukan itu. Niatkan anak kita ini, hibahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anak saya berniat menyekolahkan, memasukkan kepada pondok pesantren, biar mereka menjadi hafal Al-Quran, mempelajari agama Allah, bukan biar saya dibilang anak saya soleh, bukan dibilang agar saya sukses mendidik anak, tidak. Ini saya hibahkan kepada Allah untuk berjuang, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Tidak ada kebanggaan kalau hanya untuk kebanggaan diri saya sendiri, wali santri ataupun orang tua, sedikit batasannya, ya, karena kalam an-nas, ucapan manusia itu tidak ada harganya. Namun kalau kita sudah kita siapkan, kita niatkan, kita hibahkan anak kita untuk mengambil peranan dalam kehidupan, peranan yang paling mulia, yaitu pewarisnya Nabi yang mewariskan ilmu, dan dalam ilmu yang terbesar adalah Al-Quran, maka berbahagialah dan tetaplah di atas keikhlasan ini dan ketulusan, karena ini modal yang menguatkan kita saat kita menghadapi kendala. Ustadz, bulan ini tidak ada biaya. Siap, tawakal kepada Allah, husnudzan. Ustadz, anak saya bertingkah, Ustadz berulah, sabar. Dan semua itu insya Allah saat kita ikhlas dan tulus karena Allah mewakafkan anak kita kepada Allah, insya Allah Allah akan jaga, Allah akan mudahkan. Namun tetap semuanya pasti akan ada ujian. Dan ingat, ujian kita, ujian antum lebih besar dibandingkan ujian anak-anak di luar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi malam, asyaddun nas balaan, siapa? Manusia yang paling besar ujiannya siapa? Al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya, yaitu penerusnya. Sehingga para wali santri harus tegar, harus siap bahwa jika anaknya dipersiapkan untuk sebagai penerus Rasulullah SAW dalam mengusung Al-Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka siap-siaplah untuk menghadapi ujian yang besar sebagaimana yang diterpakan kepada para anbiya, cacian, makian, ya, sulitnya ekonomi dan segala macamnya. Namun ingat, di balik itu semua Allah akan selalu menyertai kita, tentu dengan keikhlasan dan ketulusan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya, dan ingat, jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk kita lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya ana minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.